Halo Re, apa kabar? Balik lagi sama aku Well. Di video kali ini aku cuman pengen berbagi informasi aja tentang tragedi pembajakan pesawat Malaysia Airlines MH653 Boeing 737. Tapi sebelumnya aku tekankan kalau aku buat video kali ini, aku nggak pengen video ini viral atau ada maksud tertentu karena habis tragedi pesawat Sriwijaya Air yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya aku pengen share informasi ini dari bulan Desember. Oke guys, langsung aja kita bahas. Tragedi ini bermula pada saat pesawat ini berangkat atau lepas landas dari Bandara Pulau Pinang, Bayan Lepas, pada tanggal 4 Desember 1977 pada jam 19.21 menuju Bandara Subang, Kuala Lumpur yang sekarang namanya Sultan Abdul Aziz Shah Airport sebelum ke Singapura. Jadi pesawat ini dijadwalkan dulu transit di Bandara Subang untuk menuju ke Singapura. Pesawat take off pada jam 19.21 dengan membawa 93 penumpang beserta 7 kru kapal terbang. Di waktu ini semuanya aman, sukses, normal, terkendali, nggak ada apa-apa. Next. Beberapa menit kemudian, berdasarkan laporan, pesawat ini berada di ketinggian 4.000 kaki karena memang jarak dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur itu cukup dekat. Maksudnya cukup dekat dengan pesawat. Ya, emang cukup dekat kok jarak dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur karena sebelum MCO atau sebelum lockdown, aku sering bolak-balik dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Di atas pesawat itu cuman sekitar 45 menit. Dari take off sampai landing itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Oke, lanjut di poin pertama. Di jam 19.46, pesawat sudah berada di wilayah Batu Arang, Selangor, di ketinggian 4.000 kaki. Ketika ini, pesawat atau semuanya dalam kondisi baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Kemudian, pilot menghubungi ATC atau Menara Pengatur Penerbangan atau yang biasanya kita sebut tower di jam 19.47 dan menyampaikan kalau pesawat ini akan segera landing. Pilot pesawat mengatakan 653 is going around dan ATC menjawab kondisi angin cukup tenang. Jadi pesawat 653 ini bisa landing. Di saat pesawat ini sudah mendekati Bandara Subang dan mulai turun dari ketinggian 4.000 kaki, ada satu penumpang yang beranjak dari tempat duduknya. Kemudian, penumpang ini pergi menuju ruang kokpit. Penumpang tersebut mengetuk pintu ruang kokpit, tok tok tok, dan kapten mengatakan, masuklah, pintu nggak dikunci. Ya, mungkin pilot berpikir bahwa seseorang itu adalah pramugari, karena berdasarkan pengalamanku, selama aku naik pesawat itu hal yang wajar, karena pramugari biasanya menawarkan minum atau gimana, itu adalah hal yang wajar. Oke, next. Satu penumpang itu tadi masuk di ruang kokpit dan menyuruh kedua pilot untuk meninggalkan ruang kokpit. Ya, pasti dua pilot ini menolak lah ya, dan gak berhenti di situ. Penumpang ini menodongkan pistol ke arah dua pilot tersebut dan seseorang ini mengatakan bahwa dia adalah pembajak, ingin membajak pesawat ini. Kemudian, pembajak ini menyuruh kapten untuk memutuskan semua kontak dan membatalkan pendaratan di Bandara Subang. Kapten menolak dengan tegas, tapi pembajak ini mengatakan bahwa dia membawa bahan peledak di tubuhnya. Merinding aku, Rek. Lanjut nggak ya? Lanjutlah. Aku yakin pasti pilot dan kopilotnya melakukan jalan terbaik. Aku yakin itu. Akhirnya kapten ini mengikuti perintah dari pembajak ini dan membatalkan pendaratan di Bandara Subang. Oke, guys. Mungkin sampean bertanya atau, loh, gimana penumpang yang lain? Kok diem aja gitu? Atau penumpang lain nggak membantu atau gimana? Ya sama sih, aku juga berpikir kayak gitu sebelumnya. Tapi ternyata di waktu ini semua penumpang belum mengetahui kalau pesawatnya ini sedang dibajak. Karena pilot tidak mengumumkan informasi apa-apa tentang pembajakan pesawat. Ya mungkin aku yakin itu yang terbaik. Karena coba deh kita bayangin aja kalau
pesawat itu di atas dan semuanya tergesa-gesa pingin ngapain, itu kan pasti lebih membahayakan lagi kan gitu. Jadi menurutku this is the best way. Oke, lanjut. Kemudian pilot menyampaikan ke ATC Subang kalau pesawatnya mengalami overshooting, dan karena ada satu pesawat lagi yang ingin mendarat di bandara tersebut, pilot dari pesawat yang lain ini bertanya ke pilot yang pesawat yang dibajak ini, "Oh, kamu ada masalah apa? Kok nggak jadi mendarat?" gitu. Kemudian, pesawat yang dibajak ini, pilotnya mengatakan bahwa ada masalah darurat di pesawat. Ia menambahkan ada pembajak yang tidak teridentifikasi di pesawat. Di jam 19.49, ATC menyuruh pilot tersebut untuk tetap maintain di ketinggian 3.000 kaki dan kembali ke Bandara Subang dengan sesegera mungkin. Tetapi, di dalam pesawat, si pembajak ini mengatakan segera arahkan pesawat menuju Singapura. Dan kemudian, kapten pesawat ini menginformasikan ke ATC Subang, "Kami akan terbang ke Singapura." ATC menjawab, "Oke, pesan diterima dan dimengerti." Kemudian, pilot MH653 ini mulai menaikkan ketinggian pesawat dan membatalkan pendaratan di Bandara Subang. Pembajak tersebut menyuruh pilot untuk mengunci ruang kokpit. Kapten membalas, "Tunggu sebentar," dan menyuruh si pembajak tersebut agar tetap tenang dan duduk di tempat jump seat. Namun, pembajak tersebut tetap kekeh untuk menyuruh pilot dan kopilotnya untuk mengunci ruang kokpit. Dan kemudian, kapten mengatakan ke pembajak tersebut, sisa bahan bakar di pesawat tidak akan cukup untuk terbang ke Singapura. Bahan bakar akan kembali diisi setelah pesawat mendarat di Bandara Subang untuk terbang ke Singapura. Kemudian berdasarkan laporan, flight MH653 ini sudah melewati ketinggian 5.000 kaki. Kemudian kapten menginstruksi co-pilotnya untuk mengarahkan pesawat ke Batu Pahat agar penumpang di pesawat tidak panik karena pesawat batal mendarat di Bandara Subang. Jadi kapten menginformasikan kepada seluruh penumpang jika pesawat ini batal mendarat karena cuaca buruk. Di jam 20.05, sesuai prosedur, pusat ATC KL menginformasi pusat ATC Singapura tentang masalah pembajakan ini dan meminta agar membenarkan flight MH653 ini untuk terbang di ketinggian 21.000 kaki. Pada jam 20.08, pusat ATC Singapura memberikan pesawat MH653 ini berada di ketinggian 11.000 kaki. Tapi berdasarkan laporan bahwa pesawat ini sempat turun dan kemudian naik lagi dan putus kontak. Terakhir, flight ini sudah berada di ketinggian 21.000 kaki. Jadi habis naik turun, kemudian naik lagi sampai 21.000 kaki. Si pembajak ini bertanya ke pilot, apakah pesawat akan segera mendarat sekarang? Pilotnya menjawab, pesawat masih di ketinggian 21.000 kaki. Pembajak sepertinya tidak percaya dengan jawaban tersebut, kemudian memaksa lagi dan pembajak bilang, "Kamu serius?" Dan pilot menjawab, "Kita masih berada di wilayah Malaka sekarang, dan jarak antara Malaka ke Singapura sekitar 120 mil. Pembajak tidak mempercayai pilot lagi. Dia bertanya, apakah pihak bandara mengetahui kalau pesawat ini sedang menuju ke Singapura? Pilot menjawab, pendaratan dibatalkan di Bandara Subang, Kuala Lumpur, dan dialihkan ke Singapura. Sekali lagi, kapten menyuruh pembajak tersebut untuk tetap tenang, diam, duduk di kursi jump seat. Pembajak bertanya, berapa jauh lagi jarak pesawat saat ini ke Singapura? Pilot menjawab, 70 mil. Dan pilot mengatakan, apapun yang kamu katakan, semuanya akan baik-baik saja. Kami tidak akan pernah melakukan sesuatu hal yang lucu. Beliau menjawab seperti itu. Pembajak tersebut menjawab, ada apa ini? Kamu mengertak kami? Dia bilang, kami di sini, jadi dia nggak sendirian. Dan pembajak semakin curiga kepada pilot dan kopilotnya, dan ketegangan
mulai meningkat di ruang kokpit. Pembajak menyuruh agar pilot menonaktifkan lampu background pesawat. Sekedar informasi aja kalau lampu background pesawat ini gunanya untuk agar pesawat lain itu melihat pesawat ini terbang. Jadi kalau dimatikan, bisa dibayangin kan gimana bahayanya kalau lampu background pesawat ini dimatikan. Bisa jadi benturan pesawat. Kemudian pilot menjawab, "Oke, tapi kami membutuhkan lampu background light ini. Jadi, kami tidak bisa mematikan lampu ini karena terlalu bahaya." Kemudian, flight MH653 ini turun dari ketinggian 21.000 kaki menjadi 7.000 kaki. Bayangin dari 21.000 kaki ke 7.000 kaki, jadi turun banget gitu kan. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan dari ruangan kokpit. Satu shot itu pilotnya masih menjawab dengan kopilotnya, "No." Dan terdengar tembakan sampai ketiga kali. Akhirnya kedua pilot tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata si pembajaknya ini menonaktifkan sistem autopilot dan menerbangkan pesawat secara manual. Aduh, bisa bayangin nggak sih, Rek? Gimana pas dalam kondisi itu? Contohnya, kita aja dibonceng dengan seseorang yang nggak pernah belajar motor atau nggak pernah belajar mobil, tapi kita dibonceng di kendaraan itu. Gimana ya? Nggak bisa berkata-kata apa lagi aku. Oke, next. Dia mulai menaikkan pesawat sampai miring banget. Jadi dia habis menonaktifkan sistem autopilotnya, dia menaikkan pesawat tapi terlalu miring dan menurunkan hidung pesawat secara tidak normal. Dan si pembajak ini menaikkan pesawatnya lagi, hidung pesawat terlalu naik secara tidak normal. Hidung pesawat terlalu naik ke atas akan menyebabkan terjadinya pesawat kondisi stall. Jadi stall ini maksudnya kalau aku cari di Google, artinya pesawat akan kehilangan daya angkat dan hal ini bisa membuat pesawat jatuh. Jadi si pembajak ini setelah menonaktifkan sistem autopilotnya, dia menaikkan, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi secara menukik, secara tidak normal. Dan benar, ternyata pesawat ini mulai kehilangan keseimbangan, kemudian hidung pesawatnya turun lagi secara menukik, dan tuh, meledak, merinding aku Rek. Pesawat tersebut meledak di udara, kemudian meledak lagi di bawah, di daratan. Jadi pesawat ini mengalami ledakan 2 kali menurut saksi mata. Pesawat flight MH653 ini hancur dan ditemukan di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia, kira-kira pada jam 20:15. Tidak ada yang selamat dalam insiden ini. 93 penumpang beserta 7 kru kapal terbang tewas di insiden ini. Jadi di saat ini Malaysia emang benar-benar berduka banget. Pilotnya yang bernama GK Ganjur, kopilotnya Kamarul Zaman Jalil, Karim Tahir, dan Un Jafar sebagai pramugara, Syarifah Sida dan Azian Burhanuddin sebagai pramugari. Malaysia mengalami duka yang sangat dalam. Selain karena tragedi ini adalah pembajakan, tragedi ini melibatkan orang-orang penting di dalamnya, seperti Datuk Sri Haji Ali bin Haji Ahmad sebagai Menteri Pertanian, Tan Sri Mahfud Hafiz sebagai Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya, Bud Fadli sebagai Setia Usaha Politik, dan Duta Kuba di Malaysia beserta istrinya. Di insiden pesawat ini, penumpangnya nggak cuma dari Malaysia aja, tapi ada beberapa negara, yaitu Malaysia, 73 korban, United Kingdom, 5 korban, Jerman, 4 korban, Australia, India, Indonesia, 3 korban, Kuba, 2 korban, dan ada Afghanistan, Kanada, Jepang, Singapura, Thailand, dan US itu 1 korban. Jadi total ada 100 korban di insiden pesawat ini. Oke Rek, di video kali ini itu aja. Pengen tahu nggak sih
siapa pembajak dari pesawat ini. Ada 3 teori yang paling dipercaya di Malaysia. Kalau kalian tertarik, komentar di bawah. Aku bakal bahas 3 teori ini di part selanjutnya. Untuk video kali ini itu aja dari aku. Aku mohon maaf kalau ada informasi yang kemis. Monggo ditambahin di bawah, silakan. Aku makasih banget. Oke guys, itu aja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!